Main musik pertama kali tuh yaitu kan udah bass SMP, terus ulang tahun dibeliin bass sama nyokap di toko bassnya Om Bintang saat itu. Udah keren banget deh. Sempat main jadi salah satu reguleran band di salah satu TV di Surabaya, GTV. Itu lumayan tuh, dapat gaji. Pulang sekolah syuting, asik. Jadi kayak dulu tuh, "Cuk, mau kemana? Arep nang di kue," gitu. "Syuting sere." Gaya. Mulai sibuk nih Ices sama The Rock kan. Kotak nggak jalan, The Rock lagi gila-gilanya tuh. Mungkin ya obrolan Ices sama Mita kira-kira gini, "Gue cariin gue basis pengganti gue dong," gitu, buat gantiin di Kotak sementara. Welcome back Sob di Cuman TV, tapi kali ini mungkin kayak lebih berbeda ya, satu-satu ya. Ini aku lagi kayak disuruh bermonolog. Terserah, jadi kita nyebutnya apa nih? Cuman monolog atau apa? Terserah kalian. Oke, gue mulai dari kenalan nama mungkin. Nama gue Swasti Sabdastantri, orang taunya Cua, tapi itu bukan nama panggung ya, itu emang nama dari kecil. Ya kalau ditanya dari mana Kak nama Cua itu berasal dari swasti, kan Swasti Sabdastantri. Swasti, sua, terus kakek gue dan kakak gue dulu tuh kalau nggak salah tuh agak cadel entah apa, tapi kalau manggil tuh Cua. Jadi berubahlah jadi Cua, bukan kecoa ya. Cua gitu. Terus habis itu ya mungkin nama membawa keberkahan gitu ya. Jadinya jadi nama panggung. Gue lahir tanggal 3 April 1988, Aries men. Batu. Terus habis itu anak ketiga dari 4 bersaudara dan ada yang lewat. Terus habis itu anak ketiga dari 4, 2 cowok, 2 cewek. Dan gue lahir di Makassar karena bokap saat itu dinas gitu. Jadi emang waktu itu bokap sering pindah-pindah gitu. Kalau misalnya tiap 3 tahun pindah, dan kebetulan lagi dinas di Makassar gitu kan. Emak gue itu brojol. Brojolnya di Makassar gitu. Terus habis itu mau kenalan apa lagi ya? Kayaknya kalian banyak tahu deh di Wikipedia. Enggak. Apalagi ya? Oh ya, oke, perjalanan dulu gue suka musik itu dari kecil sih sebenarnya, karena kakek gue itu veteran dan memang suka bermusik. Jadi mungkin bisa dibilang darah musik gue itu dari kakek gitu kan. Jadi waktu itu diajarin main pianika, terus main seruling. Jadi dan nyokap gue juga suka dengerin musik waktu itu, Scorpions, terus musik apa lagi ya. Jadi gue cukup tahu tentang musik itu ya dari kakek, dari nyokap. Kalau bokap tuh orangnya straight banget gitu kan, pekerja keras. Jadi kayak apa tuh musik? Harus kerja keras gitu. Jadi mungkin yang lebih fleksibel kayak nyokap ya. Terus apalagi ya? Main musik dari bener-bener terjun itu langsung ke bass, karena belajar gitar gue ribet, senar 6 terus mencetnya lama banget, aku nggak suka yang ribet. Jadi disitulah kenapa gue milih bass. Senarnya cuma 4, gampang. Terus mulai suka karena emang kayaknya nggak tahu nih, kayak nyaman aja gitu. Berlanjutlah sampai sekarang gitu. Emang kalau gue tuh bisa dilihat dari bass ya. Kalau misalnya gue setia sama salah satu hal itu sampai sekarang, iya kan, apalagi sama orang. Terus apalagi ya? Aduh, gue ngomong terus apalagi habisnya bingung. Dulu belajar belajar tuh lebih ke sharing-sharing. Lebih ke otodidak sih. Jadi dulu sukanya nyetel musik
pakai kaset gitu, diputer-puter, dikulik gitu kan. Lagu pertama yang dikulik pastinya I Will Survive karena saat itu lagi on the top banget untuk para basis. Terus apa lagi ya? Apa yang kalian mau tahu dari aku? Anjrit, bingung gue ngomong apa lagi. Apalagi dong nih. Oh ya, main musik pertama kali tuh yaitu kan udah bass SMP, terus ulang tahun dibeliin bass sama nyokap di toko bassnya Om Bintang saat itu. Udah keren banget deh, dibeliin bass yang kotak-kotak. Kalau itu udah menjadi identik gue di kotak, nah itu bass pertama kali gue tuh. Terus ikut pensi kesana kemarin naik motor, jadi banyak yang bilang, banyak nggak tahu ya, ini angin berhembus gitu. Gue sering denger, cuma enak, nggak pernah ngerasain susah gitu main musiknya, langsung tiba-tiba terkenal gitu. Mungkin soalnya banyak yang denger, tapi itu nggak kayak gitu, karena gue juga main bass istilahnya memang ya sama aja kayak kalian gitu, ikutan pensi, terus festival kesana kemari naik motor bawa bass, kadang naik angkot, kadang naik bus, ya karena have fun gitu. Emang sejujurnya main musik itu bagi gue have fun gitu, dan gue menjalaninya tidak ada beban sama sekali gitu sampai sekarang. Lalu udah SMA dari Makassar pindah ke Surabaya. By the way, gue tuh pindah-pindah ya, dari TK sempat di Salatiga, sempat di Makassar, pindah ke Surabaya. Pas di Surabaya udah mulai serius nih ngebandnya, ngikut band yang udah festival-festival berbayar gitu, jadi bintang tamu, cila. Main di acara-acara kampus. Gue kalau ibarat di musisi itu ibarat pelacur ya, jadi kayak punya banyak ngeband tuh banyak gitu, ngeband di sini, aliran ini semua pokoknya dijalanin lah, udah kayak orang top 40 juga dikerjain gitu, kayak orang reguleran aja gitu. Sempet main jadi salah satu reguleran band di salah satu TV di Surabaya, GTV. Tuh lumayan tuh, dapat gaji. Pulang sekolah syuting, asik. Jadi kayak dulu tuh, "Cuk, mau kemana? Arep nang di kue gitu. Syuting sere." Gaya. Ya kan? Ntar ada yang nyangkut. Terus habis itu pindah ke Jakarta, SMA kelas 2-an. Ngeband lagi sama teman-teman SMA. Terus udah sama festivalan juga. Sampai akhirnya waktu kuliah ketemu sama namanya Mbak Mili. Mbak Mili ngajakin ngeband, gue punya band cewek semua gitu kan. Dia base-nya tuh di Tangerang. Wah keren, oke. Jebret pas latihan ketemu Mita di situ, Mita the Virgin ya kan. Tuhan berikan aku. Nah, ketemu sama Mita, ngeband reguleran di kafe, itu di kafe T-Box depannya Polres. Nah, lumayan tuh, band cewek semua, mantap. Syuting video klip, kita punya label sendiri, walaupun ya labelnya lumayan. Terus dapat pengalaman banyak, syuting video klip segala macam, sampai akhirnya Mita saat itu ngeband sama The Rock. Dan The Rock kan basisnya Ices tuh kan. Mulai sibuk nih Ices sama The Rock kan. Kotak nggak jalan, The Rock lagi gila-gilanya tuh. Mungkin ya obrolan Ices sama Mita kira-kira gini, gue cariin gue basis pengganti gue dong gitu, buat gantiin di kotak sementara. Akhirnya si Mita minta tolong, "Cu, mau nggak ganti ini, kenalin nih Ices bla 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 bla." Terus gue dikirimin materinya, gue ngulik, saat itu dikirimin materinya lagu Beraksi, tapi Beraksi yang bajakan. Wah, itu saat itu lagu yang bajakan tuh Beraksi. Gue ngulik lagu itu, parah lu Ces ya, lu ngasih lagu bukan lagu yang asli loh. Udah ngulik-ngulik, ketemu sama anak-anak, nggak langsung manggung, nggak, mainlah ke kosan mereka kan. So asik, pulang kampus gue teleponan sama posan, kenalan gitu. Iya, gue disuruh Ices nih bla 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 bla. Posan, "Oke deh, lu ini deh main sini." Baru kenal udah dakde. Emang posan begitu, semua orang dipanggil dek. "Udah deh, lu ke kosan aja." Kenalan tuh sama Sela segala macam, sama Tantri. Tantri masih tomboy. Ntar cari di Google, nah tuh mukanya Tantri nih. Udah akhirnya mungkin ini sudah kehendak semesta gitu kan.
jadi beneran gue ada di kotak sampai saat ini, yaitu rezeki juga ya, alhamdulillah. Dapat gaji. Terus dari kotak dapat apa aja? Dapat suami, dapat anak 2. Ya iyalah. Karena enggak, itu bukan gara-gara kotak. Tapi emang Firman emang nggak tahu aja ngeband. Tapi saat itu istilahnya di saat habis gue manggung, gue nongkrong tuh di Circle K, mungkin kalian sering banyak juga denger ceritanya. Disitulah gue ketemu Firman gitu. Tapi kalau ngomongin udah dapat apa aja di kotak, selain duit, ting ting ting, nggak juga. Ya apa ya? Dapat penghargaan banyak sekali, alhamdulillah. Terus dapat apresiasi, dapat rumah yang sekarang di KPR-in diputar uangnya. Terus ya sampai sekarang dapat ibarat keluarga ya. Udah akhirnya menikah. Nah, sama Firman ini nih, gue juga bingung nih sama ini orang. Gue udah kayak gaya Doc Mart. Habis itu waktu ini pas kenalan ya, gue gaya Doc Mart, keluar dari mobil jazz jam 3 pagi tuh, nongkrong daerah Kemang gitu kan. Rockstar banget gitu kan. Anjir, dia kayak bodo amat gitu kan. Dia nggak tahu band Indonesia, dia cuma tahu band-band Melayu. Dia nggak tahu band rock. Padahal kotak siapa tak kenal dia. Tapi ya itulah uniknya Firman ya. Akhirnya kenalan karena mungkin asik nongkrong. Dia nggak ngeliat gue sebagai anak band, bahkan dia nggak tahu gue ini anak band dari kotak, dan dia juga nggak tahu kotak itu apaan. Tapi ternyata pas denger lagunya, oh ini band kotak gitu. Jadi emang bener-bener tuh kisah cinta kita tuh bukan melihat kita itu siapa, dan aku juga tidak tahu dia siapa gitu. Dan emang cinta kita tuh cinta sejati gitu ya, dan akhirnya sampai sekarang punya anak 2 gitu. Oh iya, yang mungkin kalian belum tahu adalah gue anak yang rajin banget di sekolah ya. Gue nggak pernah ranking. Pernah belasan. Ya gue di pendidikan cukup oke lah. Oke di antara yang tidak oke. Jadi gue kan 4 bersaudara nih. Bokap gue tuh strict banget masalah pendidikan. Gila, sampai keluarga gue tuh punya yayasan sekolah ada di Salatiga. Saking masalah pendidikan tuh gila banget ya. Makanya pas awal-awal musik, ya yang penting pokoknya kata nyokap bokap nih, yang penting sekolahnya bener bla 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 bla. Terus tidak narkoba, pastinya itu dari dulu gua nggak pernah menyentuh itu jangan ya guys, stop ya, jangan. Nyokap bilang pokoknya iya, bokap pokoknya oke, musik di sport, dibeliin bass bla bla, pokoknya orang tua support banget, orang tua gue mantap. Tapi sekolah mesti bener, sekolah lulus dengan nilai pas, cukup aja, yang penting lulus kan. Lalu ke kuliah, coba tebak apakah aku lulus? Belum. Sampai sekarang gue tuh ibarat kata cuma nanam saham sebenarnya di kampus London School. Pasti bangga dengan mahasiswi seperti aku, setia banget. Nanam modal doang, datang kagak. Astagfirullahaladzim. Tapi ya dibilang dipakai ya, namanya pendidikan pasti dipakai. Cuman ya sob, ya rezeki emang udah ada ngatur ya. Ya pokoknya apa yang kalian bisa ambil dari gua adalah ambil positifnya. Mungkin gini, yang bisa diambil dari gua tadi perkenalan adalah apa yang lo suka menjadi hobi lo, passion lo, jalanin. Gua jujur orangnya, kalau banyak kalian sering lihat, gue jarang banget lihat Cua sedih deh. Menurut gue adalah kesedihan tidak perlu diumbar, menurut gue ya, karena kita tidak tahu, mungkin makin dewasanya gue makin melihat banyak orang yang senang melihat gue susah, tapi di saat gue senang mungkin banyak yang sirik. Makanya gue tidak mau memperlihatkan kalau gue susah, ya kan? Mantap. Itu dari gue, Soft. Selesai. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen, terus kalian pencet nih tong gambar lonceng, karena kalau kalian sering komen, sering keep in touch sama kita jadi semangat gitu loh. Ya mungkin kalian ada ide gitu, konten apa yang menarik kalian pengen tonton, langsung komen di bawah. Thank you, Sob. Saranghe.